Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, masih berkaitan tentang pembahasan muqaddimah dalam bab memuliakan tamu. Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas sebagian tentang apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memuliakan tamunya, yang ternyata tamu yang mendatangi beliau itu adalah para malaikat, yang mana mereka termasuk diantaranya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Sebagian di antara tafsir menafsiri, sebagian di antara mereka itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, yang mana tiga malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah SWT untuk memberikan suatu azab terhadap kaum Nabi Lut alaihi salam. Sebelum mendatangi Nabi Lut alaihi salam, mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam. Tayyib, itu yang di ayat ataupun yang berada di surat Az-Zariyat yang telah kita bahas. Kemudian ini kemarin juga telah kita sampaikan tentang masalah bahwa walaupun toh dalam dua ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ayatnya berlainan, cuma masih berkaitan tentang satu pembahasan. Tentang masalah apa? Tentang masalah malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, baru kemudian mendatangi Nabi Lut alaihi salam. Yang intinya mereka ini adalah untuk memberikan suatu hukuman terhadap kaum Nabi Lut alaihi salam. Kemarin kita sampaikan apakah Nabi Lut alaihi salam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam mereka itu sezaman? Jawabannya adalah iya. Ini yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Nabi Ibrahim alaihi salam beliau adalah putra dari Azar. Sedangkan Nabi Lut alaihissalam beliau adalah putra dari Harun, sedangkan Harun itu sendiri adalah putra dari Azar. Sehingga disimpulkan bahwa Nabi Lut alaihissalam itu adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu disebutkan oleh para ulama dalam menjelaskan silsilah tentang adanya dua nabi tersebut. Tayyib. Di pembahasan sebelumnya juga telah kita sampaikan, ini kaum Nabi Lut alaihissalam kan mereka pada error. Mereka pada error. Yang dalam keadaan normal syahwat itu ada antara kaum laki-laki ke perempuan ataupun sebaliknya. Tapi ternyata kaum Nabi Lut alaihissalam telah melenceng. Sehingga laki-laki mencintai laki-laki. Sehingga efek yang ditimbulkan adalah adanya penyakit ataupun adanya suatu penyakit dari sisi mental mereka. Sudah nggak normal lah lagi. Sehingga di saat ada orang-orang yang ganteng dalam pandangan umat manusia, mereka mendatangi Nabi Lut alaihi salam. Karena tamu yang mendatangi Nabi Lut alaihi salam, walaupun toh mereka itu aslinya adalah malaikat, tetapi mereka telah menampakkan wujud mereka berupa manusia yang ganteng-ganteng. Aslinya nggak ada orang yang mengetahui. Tidak ada kaum Nabi Lut alaihissalam yang mengetahui tentang tamu yang telah mendatangi Nabi Lut. Tapi qadarullah masyafa'al, ternyata yang bocorin itu adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Sehingga kemudian mereka langsung mendatangi Nabi Lut alaihissalam. Tayyib. Ini kemarin yang poin terakhir. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'u qaumuhu yuhra'una ilaihi. Dan datanglah kepadanya, maksudnya adalah kepada Nabi Lut alaihissalam. Yuhra'una ilaihi, dengan bergegas. Mereka segera setelah mereka mendapatkan informasi bahwa di rumah Nabi Lut alaihissalam
ada laki-laki atau beberapa laki-laki yang paras mukanya sangat cakep, sehingga kemudian mereka langsung kesal-kesal. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sebelumnya kebiasaan mereka melaksanakan suatu hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan kekeji yang berupa apa? Berhubungan intim laki-laki dengan laki-laki. Kemudian Nabi Lut alaihi salam di sini beliau mengatakan, ya qaum, wahai kaum, haula'i banati hunna adharu lakum, wahai kaumku, mereka itu. Ini Nabi Lut alaihi salam beliau menunjukkan tentang kaum wanita yang ada di zaman Nabi Lut alaihi salam. Beliau mengatakan bahwa wahai kaum, mereka itu, yaitu kaum perempuan, mereka itu adalah anak-anakku. Mereka itu lebih suci bagi ataupun untuk kalian. Di sini ya ikhwah, kata sebagian di antara ulama, maksud dari kata banati di sini ini bukanlah anak langsung dari Nabi Lut alaihi salam. Ini sebagian di antara pendapat para ulama. Tetapi adalah umat ataupun kaum Nabi Lut alaihissalam yang mereka kategorinya adalah sebagian di antara mereka adalah perempuan. Karena kenapa kata sebagian di antara ulama bahwa Nabi itu ibaratnya adalah bapak dari suatu kaum. Sehingga di saat ada golongan perempuan dari suatu kaum, maka itu adalah anak-anak perempuan para nabi. Tayyib. Sehingga Nabi Lut alaihissalam beliau mengatakan hunna adharu lakum. Mereka itu, haula'i banati hunna adharu lakum. Mereka itu kaum perempuan itu, mereka adalah anak-anak perempuanku. Ini menurut sebagian di antara ulama. Sebagian di antara ulama yang lain mengartikan bahwa itu yang dimaksudkan adalah memang benar-benar anak ataupun putri Nabi Lut alaihi salam. Kita perhatikan di sini, ini ada kata-kata atharul lakum. Artinya adalah lebih suci bagimu. Ini kata para ulama. Ini adalah ismu tafdil walakin laisa ala babihi. Isim tafdil yaitu mempunyai suatu makna melebih-lebihkan daripada yang lainnya, cuma tidak digunakan pada tempatnya ataupun pada umumnya. Misalnya kita bilang begini, ini ada dua barang bagus, misalnya sebelah kanan sama sebelah kiri. Dua-duanya adalah bagus. Cuman kemudian Anda bilang yang sebelah kanan ini lebih bagus dari yang sebelah kiri. Lebih bagus yang sebelah kiri. Ini yang disebut sebagai af'alu tafdil. Yang satu lebih baik daripada yang lainnya. Cuman nanti di saat dua hal tersebut kok memiliki suatu sifat yang sama, sedangkan satu lebih tinggi levelnya daripada sifat yang lainnya. Ini adalah pada umumnya af'alu tafdil. Misalnya dalam satu kelas itu ada 3 orang. Ada tiga orang. Yang nilainya bagus. Ada yang 90, ada yang 95, ada yang 100. 3 orang ini menempati level yang tertinggi. Cuma yang nilai 100 ini lebih tinggi daripada yang 95 sama 90. Walaupun toh sama-sama bagus, cuman satu ini lebih tinggi daripada yang lainnya. Tayyib. Itu adalah dalam keadaan normal. Penggunaan isim tafdil yaitu mengunggulkan suatu sifat daripada sifat yang lainnya. Di antara dua barang memiliki sifat yang sama, bagus sama bagus, atau misalkan jelek sama jelek. Saat misalkan di sini ada jelek, ini ada jelek. Kemudian dibilang yang paling jelek adalah ini. Berarti sifat jeleknya lebih tinggi daripada yang lainnya. Tayyib. Di saat di sini ini kan apa yang dikerjakan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam? Tentunya perbuatan mereka adalah fahisyah, adalah perbuatan zina. Laki-laki dengan perempuan yang tidak ada ikatan kemahraman kemudian melaksanakan suatu perbuatan intim di antara mereka berdua, maka disebut sebagai fahisyah. Begitupun laki-laki dengan laki-laki yang lainnya berhubungan ini intim, na'udzubillah. Ini pun termasuk di antara fahisyah, termasuk di antara perbuatan zina. Sehingga sebagian di antara ayat Al-Qur'an Nabi Lut alaihi salam beliau mengatakan wa Lutan idz qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqum biha min ahadin min alamin. Ini kata Nabi Lut alaihi salam terhadap kaumnya.
Bagaimana mungkin kalian itu atatuna al-fahisyah, kalian itu melaksanakan suatu fahisyah, yaitu berhubungan intim laki-laki dengan laki-laki. Dan belum pernah ada sejarah sebelum kalian. Belum pernah ada. Nabi Lot alaihissalam beliau mengatakan bahwa perbuatan kaumnya, yaitu yang naudzubillah yang homoseksual, ini adalah suatu perbuatan fahisyah. Sedangkan kalau misalnya ada kaum perempuan yang kemudian dinikahi, tentunya itu adalah tahir, adalah perbuatan yang suci. Cuman ternyata di sini ungkapan yang digunakan adalah hunna atharu lakum. Mereka itu kaum perempuan itu adalah suci bagi kalian setelah dinikahi. Ini kata para ulama, ini adalah ismu tafdil walakin laisa ala badihi. Isim tafdil cuma digunakan tidak pada keadaan normalnya. Berarti di sini hanya suatu sifat biasa tanpa ada mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Karena jelas apa? Antara fahisyah dengan pernikahan yang halal jelas berbeda. Tayyib. Kita perhatikan di sini. Kemudian Nabi Lot alaihissalam beliau mengatakan fattaqullaha wa la tukhzuni. Kalian takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala wa la tukhzuni. Mohon kalian jangan buat malu diriku fi dalam ataupun di hadapan para kaum ataupun para tamu-tamuku. Hargai diriku. Mereka ini adalah para tamu-tamuku. Jangan diapa-apakan mereka, jangan diganggu mereka. Kalian takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya ikhwah, ini adalah pesan yang sangat penting dalam masalah apa? Sesuatu yang bisa untuk menghindarkan dari perbuatan yang mungkar ataupun perbuatan maksiat dengan berbagai macam bentuknya. Itu adalah adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat seorang hamba dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dalam hatinya dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana? Sehingga dalam setiap keadaan dia berhubung dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha untuk mengerem suatu perbuatan yang rencananya mau dia kerjakan. Kemudian dia renungkan, ini Allah mengawasi, ana malu bisa berbuat suatu kemungkaran, berbuat suatu kemaksiatan. Sehingga karena ada ketakwaan tersebut, dihentikanlah suatu perbuatan mungkar. Di saat ada orang dia itu tidak menjalankan suatu perintah syariah dan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, timbul suatu ketakwaan dalam hati orang tersebut. Sehingga di saat ada hal yang saleh ataupun hal baik atau hal yang wajib belum dia kerjakan, maka dia akan berusaha untuk mengerjakannya. Ini bermula adalah dari adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan Nabi Lot alaihissalam terhadap kaumnya, fattaqullah, kalian takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan laksanakan perbuatan mungkar tersebut. Jangan menjadi orang yang berpenyakitan. Laki-laki mencintai kaum laki-laki yang lainnya. Perempuan mencintai kaum perempuan yang lainnya. Yang zaman kita saat ini adalah model-model LGBT. Naudzubillah. Kemudian alaysa minkum rajulun rasyid. Di sini Nabi Lut alaihi salam ini beliau nantang kaumnya ini. Nantang kaumnya. Apakah di antara kalian itu enggak ada orang yang berakal? Enggak ada orang yang berakal. Kalau seandainya mereka itu mau menggunakan akal mereka, terlepas dari misalnya masalah kejijikan yang ada hubungan laki-laki dengan laki-laki. Tayyib. Kalau misalnya mereka mau menggunakan akal mereka, maka akan mendapatkan kalau seorang laki-laki dia itu berhubungan dengan laki-laki yang lainnya, maka umat manusia mereka akan habis sama sekali. Karena nggak ada reproduksi, nggak ada istilah laki-laki hamil, nggak ada istilah. Semoga Allah SWT beri hidayah kepada seluruh orang-orang yang berpenyakitan semacam itu. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka dan semoga Allah mudahkan mereka untuk kembali menjadi makhluk Allah yang normal. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Ini kalau kita perhatikan dari keterusan dari ayat ini. Ini kaumnya mereka mengatakan, "Qul laqad 'alimta ma lana fi banatika min haq." Wahai Lut, kami itu enggak perlu terhadap anak-anak perempuanmu.
Gak perlu sama sekali. Engkau tahu wa innaka la ta'lamu ma nurid. Engkau tahu apa yang kami kehendaki. Gak ada selera sama sekali dengan anak perempuanmu. Engkau tahu apa yang kami kehendaki. Kemudian Nabi Lut alaihissalam beliau mengatakan kalau seandainya ini beliau ngomong kepada tamu tersebut. Kalau seandainya aku memiliki suatu kekuatan ataupun ada keluarga yang bisa untuk melindungi kalian wahai tamu-tamuku, niscaya akan aku lakukan ila ruknin syadid. Berarti Nabi Lut alaihissalam, kekalutan beliau, kekhawatiran beliau, karena Nabi Lut alaihissalam beliau melindungi semacam itu adalah dalam bentuk, karena sebagai bentuk dari memuliakan para tamu yang telah mendatangi beliau. Sehingga di saat tamunya mau diganggu Nabi Lut alaihissalam beliau pasang badan. Walaupun Nabi Lut alaihissalam beliau tidak melindungi mereka. Setelah kejadian tersebut, kemudian ini para tamu mereka mengatakan, inna rusul rabbika, wahai Lut, kami itu adalah utusan dari Tuhanmu. Layasiru ilaika, mereka nggak akan bisa berbuat keburukan sesuatu terhadap Anda. Kemudian mereka minta Nabi Lut alaihissalam untuk pergi dari kampung halamannya beserta dengan keluarga, beserta dengan sebagian di antara kaum yang mereka sebagiannya mengikuti dakwah Nabi Lut alaihissalam. Disuruh untuk pergi bikin minal lail, yaitu di sepertiga malam yang terakhir ataupun malam menjelang subuh. Wala yaltafit minkum ahad. Dan kalian yang nanti berangkat bersama Nabi Lut alaihissalam, jangan ada yang noleh, bulatkan tiket kalian untuk keluar dari kampung tersebut. Untuk keluar dari kampung tersebut ataupun negeri tersebut. Akhirnya kemudian berhubung dilarang untuk noleh, tidak ada seorang pun yang noleh. Kemudian tentunya di situ ada pengecualian, illa imra'ataka inna musibuha ma asabahu. Kecuali istrimu wahai Lut, kecuali istri-istrimu. Karena istri Nabi Lut alaihissalam ini pro dengan kaum, tidak pro dengan suaminya yang menjadi seorang nabi. Sehingga bagaimana? Sehingga di saat kaum tersebut dijungkir balikkan oleh malaikat Jibril, oleh malaikat yang mendatangi Nabi Lut alaihissalam, yang bawah diputar ke atas, yang atas diputar ke bawah, ditumplekkan begini. Maka termasuk di antara yang mendapatkan siksaan itu adalah istri Nabi Lut alaihissalam. Kata para ulama, walaupun toh istri Nabi Lut alaihissalam dia bukan pelaku, cuma pro dengan pelaku, sehingga mendapatkan suatu siksaan yang sama sebagaimana didapatkan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan itu pun nanti yang akan diterima oleh orang-orang yang pro LGBT ataupun yang berusaha untuk melegalisasi LGBT. Mereka mendapatkan suatu hal yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana didapatkan oleh orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mereka melaksanakan suatu perbuatan sebagaimana perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Tayyib. Kemudian hadis sebentar ini dibahas. Kemudian hadis yang ke-706 tadi itu inti dari pokok pembahasannya. Di antaranya adalah Nabi Lut alaihissalam, beliau itu memuliakan tamunya. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam, bentuk pemuliaan tamunya adalah setelah mereka datang, beliau langsung bergegas untuk apa? Untuk menyembelih bi'ijlin samin, ataupun menyembelih anak sapi yang gemuk, yang kemarin telah kita sampaikan. Sedangkan bentuk pemuliaan Nabi Lut alaihissalam terhadap kaumnya adalah melindungi mereka dari gangguan-gangguan yang datang dari luar rumah Nabi Lut alaihissalam. Tayyib. Kemudian hadis yang 706, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan juga hari akhir,
maka hendaklah dia itu memuliakan tamu-tamunya. Bentuk perkataan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah misalnya melaksanakan ini atau melaksanakan itu. Ini kata para ulama adalah bentuk dari motivasi yang diberikan Nabi Muhammad SAW untuk ataupun kepada kaumnya agar melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu yang lainnya. Untuk dalam masalah hal ini Nabi Muhammad SAW beliau nantang atau memberikan suatu motivasi kepada kaumnya, kepada umat Islam. Wahai umat Islam, kalau kalian itu memang benar-benar beriman pada Allah ataupun beriman terhadap hari akhir, muliakan itu para tatamu. Di saat mereka mendatangi kalian, muliakan mereka. Jangan dianggurin mereka, berikan suguhan-suguhan terhadap mereka. Jangan biarkan mereka dalam keadaan haus. Sudah jelas-jelas mereka datang di saat siang hari, panasnya bukan main. Air dingin pun gak ada. Jangankan es degan, air dingin pun gak ada. Jangankan es campur, es durian, air biasa pun gak disuguhkan. Padahal tamunya dia sudah ngasih kode. Mungkin dia di situ saat mencari toko warung nggak ketemu, kemudian datang ke rumah tersebut dalam keadaan keringat bercucuran, dalam keadaan bibirnya kelihatan kering, berarti itu adalah suatu kode bahwa mereka dalam keadaan haus. Maka tuan rumah ini hendaknya memperhatikan masalah keadaan tamu-tamunya sebelum sampai ke titik pembahasan mereka ataupun tujuan kenapa mereka datang. Terlebih dahulu silahkan untuk disuguhkan. Sebagaimana kemarin Nabi Ibrahim alaihissalam belum ada pembicaraan sama sekali. Baru hanya sekedar assalamun ataupun salama. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan salamun alaikum. Ini kemarin yang telah kita bahas. Berarti belum ada pembahasan. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau langsung berinisiatif untuk memberikan suatu suguhan. Sekarang kita perhatikan di sini ya ikhwah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia itu memuliakan tamu-tamunya. Ini kata para ulama di saat mereka itu menjelaskan tentang poin man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Sampai dalam poin itu saja kata para ulama mereka menjelaskan bahwa itu sudah diartikan tentang masalah kewajiban untuk melaksanakan poin yang akan disebutkan. Apalagi ditambah dengan kata-kata fal yukrim dhaifahu. Di situ ada amr, ada suatu unsur perintah. Suatu fi'il mudhari saat ada suatu lam amri, lam amar, lam yang punya arti perintah, maka diartikan bahwa perintah tersebut itu adalah wajib hukumnya. Adalah wajib hukumnya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa muliakan tamu secara umumnya itu adalah wajib. Walaupun toh mungkin disesuaikan dengan kadar keadaan kita masing-masing. Tapi inti pembahasan hukum tentang masalah muliakan tamu itu hukumnya adalah wajib. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaghsil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia itu menyambung tali silaturahim. Yang disebut dengan rahim ya ikhwah, yaitu suatu ikatan kerabatan yang mana ikatan tersebut itu timbul dari kerahiman ataupun timbul dari rahim seorang ibu ataupun timbul dari ikatan yang ada dengan ayah kita, ibu ataupun ayah kita, paman kita, bibi kita, keponakan kita, nenek kita, kakak kita, saudara perempuan kita, saudara-saudara yang lainnya. Mereka itu adalah rahim kita. Itu yang diperintahkan untuk menyambung hubungan kedekatan dengan mereka. Jangan diputus sama sekali. Minimal mungkin nanya kabar, walaupun toh mungkin sekedar ngirim SMS ataupun WhatsApp. Walaupun toh tidak bisa untuk ngirim paket setiap bulan, minimal nanti diusahakan nanya kabar mereka. Di saat misalnya ada kaum kerabat yang datang dari jauh ataupun yang mereka domisilinya jauh, kemudian tahu-tahu japri gimana kabarnya mas,
Gimana kabarnya Mbak? Hati mereka akan terasa adem. Karena kenapa? Karena mungkin di saat kita itu berjauhan dengan mereka, dianggap bahwa kita telah putus dengan hubungan dengan mereka. Tetapi setelah kita itu menyambung ataupun japri terhadap mereka, maka sangka-sangkaan yang gak benar tersebut akan tersirnakan, sehingga akan timbul suatu kedekatan antara satu kerabat dengan kerabat yang lainnya. Tayyib. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia itu ngomong baik. Kalau seandainya nggak bisa ngomong baik, maka hendaklah dia itu diam. Ngomong baik adalah suatu perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, yang ada kemanfaatan terhadap orang-orang sekitar. Allah ridha dan membuat kemanfaatan terhadap orang-orang sekitar. Itu adalah suatu perkataan yang baik. Termasuk zikir perkataan yang baik, termasuk amar ma'ruf nahi munkar perkataan baik, termasuk suatu nasihat yang diberikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya adalah perkataan yang baik. Kalau seandainya perkataan baik tersebut kok tidak bisa dilaksanakan, maka bagaimana? Auliyaskut sebagian di antara riwayat. Liyasmut artinya adalah auliyaskut, hendaklah dia diam. Sebagian di antara riwayat hadis adalah hadis yang sahih, bahwa diam dari berbuat suatu perkataan yang jelek, suatu kemungkaran, suatu kemaksiatan, itu adalah termasuk di antara sedekah. Di saat kita itu menahan mulut kita untuk tidak caci maki orang yang mungkin mencaci maki diri kita, kemudian kita ngunci mulut kita, maka itu dinilai sebagai suatu sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar sedekah, perintah kebaikan sedekah, melarang suatu kemungkaran itu pun merupakan suatu sedekah. Sehingga perlu untuk dipikir berkali-kali lipat tentang masalah apa. Sebelum kita ngomong, ini perlu untuk kita pikir, kira-kira nanti apakah perkataan yang terlontar dari mulut saya menyakitkan hati orang lain ataukah tidak, bermanfaat terhadap mereka ataukah tidak. Kadang-kadang pun jangan sesuatu yang mungkar, untuk hal yang baik pun kadang-kadang kita itu nggak selalu pas mengucapkan sesuatu yang hak dalam semua keadaan. Karena kenapa? Karena kadang-kadang sesuatu yang hak kalau kita mikir main diucapkan, kadang-kadang nanti berefek yang tidak baik, sehingga perlu untuk melihat situasi dan juga kondisi. Tayyib. Kita perhatikan ya ikhwah sekalian, sebagian di antara umat manusia ini kan pembahasannya tentang masalah suatu ucapan yang baik. Kalau seandainya nggak bisa untuk ngomong baik, maka lebih baik dikunci mulut itu. Karena sebagian di antara orang, mereka itu mudah untuk ngebully orang lain, mudah untuk nyakiti orang lain, mudah untuk nyinyirin orang lain dan tidak pandang apakah perkataan tersebut menggores luka dalam hati orang lain ataukah tidak. Padahal dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis yang sahih, innal abda, sungguh seorang hamba la yatakallam bi kalimah, sesungguhnya dia itu benar-benar mengucapkan suatu kalimat min ridwanillah, suatu kalimat ataupun suatu lafaz yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulkilaha balan. Ini orang dia sama sekali enggak mikir ataupun dia enggak ada suatu pemikiran sama sekali. Ternyata kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut membuat orang itu akan dimasukkan ataupun akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada sebagian di antara orang yang dia itu asal jeplak, embernya Masya Allah bocornya bukan main. Ghibah, namimah, jelek-jelekan orang lain, semua dia ucapkan, caci makian, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan tabu, semua dia ucapkan. Yang tanpa sengaja ataupun tanpa dia sadari, kadang-kadang kalimat tersebut adalah min sakhatillah, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadar ternyata kalimat tersebut bisa mengantarkan yahwi biha ila jahannam, bisa masukkan orang tersebut ke dalam neraka jahannam. Sehingga ini pelajarannya bagi kita semuanya adalah perlu mikir-mikir, perlu berkali lipat untuk dipikir-pikir. Jangan sampai perkataan yang kita ucapkan adalah lebih dahulu daripada otak kita,
daripada pikiran kita. Kalau yang kita dahulukan adalah asal jeplak, asal ngomong tanpa kita pikir terlebih dahulu, maka yang terjadi adalah akan ada timbul suatu penyesalan di akhirnya. Para orang bijak ataupun sebagian di antara ulama mereka mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu kok menjadikan mulut cuma satu saja, sedangkan telinga itu ada dua. Kata mereka adalah ini sebagai suatu isyarat bahwa hendaknya sesuatu yang engkau dengarkan itu 2 kali lipat daripada yang engkau ucapkan. Karena kenapa? Di saat orang banyak ngomongnya, potensi salah itu sangat banyak. Apalagi di zaman-zaman kita saat ini, orang yang berusaha untuk ngomong benar kadang-kadang masih kepleset lidahnya. Apalagi orang-orang yang terbiasa ngomong-ngomong yang tidak dia pikirkan sama sekali. Kita mengetahui bagaimana pedesnya jari jemari netizen di internet. Di saat mereka membuat suatu gaduh-gaduhan sebagian di antara mereka. Semua hal langsung dibahas oleh mereka. Hebohnya bukan main. Gak pandang apakah menyangkut masalah ghibah, gak pandang apakah menyangkut masalah kehormatan orang lain, gak pandang apakah nanti menyangkut masalah ulama ataupun yang lain sebagainya. Langsung dilibas semuanya. Apakah ada orang yang terbebas dari suatu pembicaraan dari orang lain atau pembicaraan dari orang lain? Tidak ada seorang pun. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini suatu perkataan yang dinisbatkan terhadap Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau bahwa kalau misalnya ada orang dia itu pengen aman dari pembicaraan orang lain, maka orang tersebut dia adalah orang yang gila. Artinya bagaimana? Bahwa semua orang tidak ada yang terlepas dari pembicaraan ataupun dibicarakan oleh orang lain. Jangankan manusia, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Rabb yang telah menciptakan umat manusia ternyata enggak lepas dari nyinyiran umat manusia. Bagaimana modalnya di saat sebagian di antara manusia mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak, berarti Allah dinyinyiri oleh makhluk-makhluknya. Ataupun yadullahi maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Sebagaimana ucapan-ucapan orang-orang Yahudi. Berarti Allah Subhanahu wa taala pun enggak terhindar dari ucapan makhluknya. Termasuk di antaranya adalah perkataan orang-orang Yahudi, nahnu aghniya. Kami adalah orang-orang yang kaya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah fakir. Ini pun keterlaluan ucapan-ucapan mereka. Begitupun para nabi tidak terlepas dari nyinyiran para kaumnya. Sehingga dibilang Nabi Muhammad adalah seorang sahir, seorang penyihir sahir, ataupun orang gila, ataupun kahin, ataupun seorang penyair. Berarti Nabi Muhammad beliau pun dinyinyiri. Sehingga bagaimana? Kita itu jangan berada di pihak orang-orang yang nyinyir orang lain. Jangan berada di pihak mereka. Amar ma'ruf nahi munkar cuma untuk pembicaraan yang tidak ada kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka perlu untuk dihindari dan perlu untuk diperhatikan unsur kehati-hatian dari sisi jangan sampai nanti kebablasan lari ke arah suatu ghibah. Ini hal yang perlu untuk diperhatikan. Perhatikan di sini ya ikhwas sekalian. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, hendaklah dia itu berkata baik ataupun dia itu diam. Sudah habis? Semoga bermanfaat yang kita bahas dalam pertemuan kita kali ini insyaallah. Dan semoga Allah SWT memberikan kita hidayah sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah SWT, umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berusaha untuk memperhatikan setiap kata yang terucap, jangan sampai nanti pertanggungjawaban berat di sisi Allah SWT insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sekian untuk pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak usaha online qadarullah ini sinyal enggak bagus. Tapi ini rekam insyaallah. Nanti upload di